Awal.id, inspirasi dunia masa kini. Halo Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada, kembali Rudy Bonsa hadir untuk menyapa Anda semuanya, Sobat Inspirasi. Indonesia yang kita cintai ini terkenal sebagai negara kepulauan, di mana moda transportasi paling efektif untuk menjangkau pulau ke pulau itu adalah moda transportasi udara. Hari ini temanya sangat spesial karena kita akan belajar lebih jauh tentang apa itu aeromodeling. Yuk, kita ke studio inspirasi, kita ngobrol-ngobrol di sana. Yuk. Sobat Inspirasi, seperti Rudy Bonsa janjikan tadi di awal, bahwa episode inspirasi kali ini adalah sangat spesial. Seperti sudah kita lihat di hadapan kita saat ini, sudah terpampang satu unit pesawat aeromodeling siap terbang. Ada tokoh di balik dunia olahraga aeromodeling ini. Beliau adalah seorang anggota Polri dari Polda Jawa Tengah. Dari hobi, beliau mendedikasikan dunia aeromodeling ini untuk masuk ke home industry pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah ini. Seperti apa sosok beliau? Kita saksikan dulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yes, itu tadi kita sudah saksikan profil singkat dari Aibda Sutrisno. Beliau adalah satu anggota Polri dari Polda Jawa Tengah yang hobi aeromodeling. Dan saat ini luar biasa, Mas Trisno sudah hadir di studio inspirasi. Kita manggilnya Mas Trisno aja ya? Boleh Mas. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Sehat Mas. Terima kasih di tengah ya. kesibukannya sudah hadir di studio inspirasi. Iya. Saya terima kasih ini pada Mas Rudy dan kru. Kami sudah diperkenankan untuk hadir di program inspirasi. Ya, mudah-mudahan program ini terus berkembang untuk masyarakat. Amin. Dan saat ini berita bagusnya adalah untuk menerbangkan pesawat sudah tidak lagi hanya sebatas impian, angan-angan, tapi benar-benar sudah bisa diwujudkan. Dan Mas Tris ini salah satu pelopor giatnya olahraga aeromodeling khususnya di Jawa Tengah ya. Mas Tris, gimana nih bisa diceritakan? Ya, ini sebenarnya kalau dari kecil hobi saya itu layang-layang. Oh, layang-layang. Layang-layang. Terus karena kita kerja di Semarang, kebetulan ada beberapa klub. Salah satunya saya ikut dalam kegiatan Marina Aeromodeling. Saya gabung di situ. Saya geluti olahraga ini. Kebetulan olahraga ini kan menjadi salah satu cabang olahraga dari KONI. Oh, oke. Sudah masuk ke cabur di KONI ya. KONI. Terus saya orang desa terinspirasi bagaimana ingin mengembangkan
olahraga ini ke teman-teman kampung saya. Oke. Kampungnya di Kendal. Di Kendal. Di Oke. Kendal. Akhirnya teman-teman saya ajak ke Kendal. Iya. Itu untuk apa namanya, melakukan terbang bareng. Oke. Nah, di situ di Kendal tadinya kita ada lahan tidur itu kan, lahan tidur yang kena kena dampak pembangunan tol sekitar 800 meter. Ya. Kita bangun bersama-sama dengan masyarakat. Alhamdulillah kegiatan aeromodeling ya memang sekitar 4 bulan 5 bulan inilah kegiatan itu di follow up sama media. Oke. Karena inspirasi dari Pondok Pesantren Al-Ma'wa ini supaya santri-santrinya itu bisa membuat ini apa namanya, pesawat ini. Jadi kalau dirangkum dari bergabung dengan Marina Aero Modeling Club, ya, dari klub ini dibawa ke Kendal, ya, lahan tidur mulai dibangunkan lagi. Ya, tadinya kan itu buangan sampah. Oh, buangan sampah. Saya komunikasi dengan masyarakat, terus PU. Atau, ayo kita bersihkan, alhamdulillah bersih. Terus kita terbang bareng-bareng di situ. Dan saat ini olahraga aeromodeling ini sudah masuk ke pondok pesantren. Alhamdulillah kegiatan ekonominya, home industrinya saya ini sudah berjalan. Dan ini dia apa namanya, santrinya juga sudah bisa menerbang. Wow, ini kita simpan dulu nih ceritanya nih, Mas Tris. Keren banget. Aeromodeling masuk pondok pesantren. Ini sobat inspirasi yang jadi poin gagasan luar biasa dari Mas Tris ini, bagaimana mensosialisasikan proses bagaimana aeromodeling ini masuk ke pondok pesantren. Kita akan ikuti setelah jeda berikut ini. Mas Tris, ini saya rasa satu hal yang keren banget ya. Olahraga aeromodeling bisa masuk ke pondok pesantren. Ini ceritanya bagaimana sebenarnya, Mas Tris? Ya itu ya. Saat ini saya kadang nggak terpikir. Iya. Jadi diajak berpikir. Nggak pernah kepikiran sama sekali. Akhirnya sekarang memikirkan memikirkan bagaimana akhirnya apa ya, kegiatan ini harus kita dorong. Nah, itu, seperti itu Mas Rudi. Nah ini awal masuknya gimana sih? Jadi ini kita akan terbang perdana bersama klub aeromodeling dari Kendal itu kan sekitar September ya. Agustus September 2020. Nah, kita selang seminggu itu dari pengasuhnya Pak Yai Haji Ahmad Munawar itu mencari saya. Mencari saya pikir ada apa kan gitu kan. Deg-degan juga ya. Iya. Saya datang ke situ. Nah, di situ Pak Yai ini pengasuh mengutarakan, minta tolong bisa enggak santri-santri di Pondok Al-Ma'wa itu diajarin bikin pesawat sama nerbangin pesawat. Gitu. Saya waktu itu loh nggak berpikir tentang bagaimana mengalami kesulitannya. Alhamdulillah saya jawab waktu itu, oke Pak Yai. Langsung oke lah ya. Itu seperti itu Mas. Nah, akhirnya selang 1 minggu kita koordinasi sama teman-teman dari KONI. Nah, terus termasuk teman saya yang desain itu saya ajak untuk membantu untuk mengedukasi bagaimana supaya santri ini bisa mengemas aeromodeling itu menjadi home industry. Seperti itu. Berarti dia memproduksi pesawat aeromodeling ya? Iya. Saat ini dari dari 4 bulan hampir 5 bulan berjalan ini kita fokus sama produksi. Ya, yang di
dikerjakan sama santri-santri itu, Mas. Aspek-aspek yang diberikan selama pelatihan itu berarti mulai dari desain. Ya, desain, terus bagaimana membuat pesawat itu kuat, ringan, punya nilai jual. Iya. Finishing, bentuk, dan sebagainya. Finishing, semuanya kita harus mendekati sempurna seperti ya pesawat yang ada di depan kita. Ini termasuk jenis apa ini? Ini Cessna. Ini jenis pesawat penumpang ini. Ini sudah terbang, ya toh. Sudah terbang beberapa kali ini. Lah ini beberapa kali yang diliput media pesawat ini. Mesin penggeraknya ada di depan itu ya? Ada, ini kebetulan kita set yang pakai motor. Nah, kita juga dari santri-santri itu juga set untuk yang engine juga ada, itu seperti itu. Nah, kalau kita telisik lebih dalam nih, sebenarnya sumber pembiayaannya dari mana, Mas Tris? Ya, ini kan kalau image di luar kan ini bukan olahraga yang murah gitu. Iya. Ya dulu saya punya impian mau gabung itu hampir 10 tahun bermimpi dulu. Bermimpi dulu. Iya, lihat dulu berapa sih harganya, takut mau tanya. Nah, ini saya punya inspirasi ini mau kita hapuskan itu. Nah, jadi kesan mahalnya itu ya. Kesan mahalnya dulu akan kita hapuskan setelah masyarakat tidak terkonotasi mahal. Pasti nanti mereka akan tertarik ya. Betul. Nah, memang untuk pembiayaan selama proses pelatihan ini ya dari sebagian hasil gaji saya yang saya dapat saya sisihkan untuk kegiatan pelatihan di pondok pesantren ini. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ini kita juga dapat support dari pemerintah. Ya. Pemerintah provinsi, Pak Wagub support, nanti mau ajak pameran nanti. Terus dari wakil bupati, dari bupati, itu kan semua dan semua. Nah, ini yang agak menarik dari Komisi E DPR RI, Pak Mujib Rahmat dari Ekonomi Kreatif 3 kali mengunjungi kegiatan ministeri ini di Pondok Al-Mu'awwah. Karena pada saat event terbang bareng itu ada media yang meliput ya? Iya, banyak sekali media yang alhamdulillah mensupport kegiatan home industry dan air modeling ini di Pondok. Lah ini menjadi setelah berita ini kan sudah tervolak Jadi mungkin ini satu-satunya pondok pesantren di Indonesia yang belajar membuat pesawat dan menerbangkan pesawat. Luar biasa. Itu tadi Sobat Inspirasi. Dari membangunkan lahan yang sudah lama tidur, bahkan onggokan sampah, kita bisa menemukan berlian di situ. Dan aeromodeling menjadi satu andalan di salah satu pondok pesantren yang diceritakan oleh Mas Trisno tadi, dan satu-satunya pondok pesantren di Indonesia yang menggeluti dunia aeromodeling. Kita akan sambung lagi ngobrol-ngobrol asiknya ini. Tetap saksikan Inspirasi. Sobat Inspirasi, saya pikir sesuatu yang sangat luar biasa dilakukan oleh Mas Trisno ini, bagaimana mengubah image olahraga aeromodeling dari olahraga yang mahal menjadi olahraga yang terjangkau, sehingga masyarakat luas juga bisa menggeluti olahraga ini. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita mau ucapkan dulu terima kasih untuk Axis Modeling by Bayu Ramli yang sudah support wardrobe yang dipakai oleh Rudy Bonsa di acara Inspirasi ini. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ya. Oke. Mas Tris. Iya, Mas. Luar biasa. Ini butuh detail ya. Butuh detail, butuh perhitungan yang cermat supaya pesawat ini bisa terbang. Bisa terbang, kuat ya? Iya. Karena terbang nanti nggak kuat. Luar biasa. Yang saya nggak habis pikir
seorang anggota Polri kok masih sempet-sempetnya gitu. Di mana bagi waktunya gimana sih Mas Tris? Alhamdulillah ini kita kerjakan di luar jam dinas saya. Oke. Jam dinas kita pulang ya toh, pondok udah kita edukasi, Iya. evaluasi hasil karya santri ini kan. Sabtu Minggu, bahkan malam ini dia lembur. Oke. Ya, sekarang alhamdulillah udah berjalan. Saat ini kita sudah produksi hampir 20 pesawat. Wow, luar biasa. 20 pesawat ada 9 tipe. Ada pesawat tempur, pesawat aerobatik, penumpang. Ya alhamdulillah ini waktu kita nggak terganggu. Alhamdulillah dari pimpinan kami, Pak Direktur Intel support sekali dengan kegiatan ini. Dan untuk mulai proses pembuatannya ini dari rangka triplek ya? Iya, ini triplek yang yang kekuatannya kan ada yang medium, ada yang biasa. Nah, ini yang kualitasnya paling bagus. Paling bagus. Iya. Oke. Setelah itu nanti penempatan mesin dulu atau finishing? Prosesnya gini, jadi prosesnya dari kita pembuatan puzzle dirangkai, terus kita masuk bodi pesawat. Bodi pesawat dari bahan? Ya. Bahannya? Bodi pesawat dari balsa. Balsa. Ya, Oke. balsa. Nah, balsa ini memang saat ini menjadi kebutuhan pokok dari Aeromodeling ini ya, pembuatan pesawat ini. Industri aeromodeling ini. Setelah lengkap semuanya, kita udah cover kayak yang tadi. Oke. Ya kita baru masuk mekanik elektrikal tulisan mesin. Jadi ya tinggal pilihan kita mau elektrik atau engine. Oke. Ya kita insya Allah dari pondok sudah menyiapkan semuanya untuk pembeli yang melakukan order. Ya. Dan yang tidak kalah penting adalah aspek sayapnya ya. Ya itu ya penting yang terpenting dari pesawat ini adalah Mas, sayap. Oke. Sayap miring nanti terbangnya Turbulence dan sebagainya. Ya, itu bisa mengurangi kekuatan akhirnya tidak simetris dalam terbang itu bisa timbul patah. Nah, sebagai cabang olahraga di KONI, sebenarnya mungkin kan ada klasifikasi atau aspek-aspek yang dinilai itu apa saja sebetulnya? Ini bulan depan itu kan ini bulan apa ya? Ini bulan Maret. April itu April ada kegiatan PON di Papua. Oke. Nah, sementara memang saya itu belum bisa mengikuti ke sana karena mungkin saya belum fokus jadi atlet, sudah diajak fokus untuk membuat industrinya inilah. Di kategorinya itu kalau tidak salah itu ada 3 yang saya tahu, jadi balap sama lempar. Lempar itu ada dua penilaian. Nah, 2 penilaian bahan baku sama ada yang 2 itu DLG kalau nggak salah itu ada penilaian dari bahan bakunya. Jadi sementara kalau nggak salah dari KONI Jateng itu ikut di Papua itu ada 3 cabang. Kecepatan? Ya kecepatan sama terbang layang tinggi. Yang satu itu terbang cepat, yang 2 itu terbang layang paling lama. Endurance-nya ya berarti ya, ketahanan. Di cuaca apapun dia tetap. Itu tergantung dari desain pesawat juga keahlian bagaimana melempar pesawat itu, dilempar itu sama ditarik kalau nggak salah nih. Nah ini kebetulan untuk yang fokus di atlet memang saya belum sempat. Kalau yang penilaian manuver misalnya sampai balap itu ya. Itu masuknya balap ya. Ada. Oke, luar biasa sekali. Ya. Dan saat ini
santri-santri sudah diajarkan untuk menerbangkan pesawat ini atau hanya memproduksi saja? Tadi apa namanya, dari rencana home industry itu ya apa namanya ya, so kita tetap latih itu, untuk sementara kita pilih yang punya punya minat dulu, minat dulu kita kembangkan, yaitu kita kasih simulator. Alhamdulillah ya, saat ini dari yang latihan itu 5, baru 2 yang sudah bisa menerbangkan. Ya karena memang kita fokusnya untuk industrinya. Itu ada range usianya enggak atau? Nggak ada. Makin biasanya kalau usia apa ya, usia anak pendidikan itu kayak di pondok pesantren itu sangat cepat untuk menguasai penerbangan ini. Ya. Itu tadi Sobat Inspirasi. Di segmen berikutnya kita akan menggali lagi lebih dalam tentang dreams seorang Mas Tris ini, tentang dunia aeromodeling yang saat ini beliau geluti. Tetap saksikan Inspirasi, jangan kemana-mana. Oke, Sobat Inspirasi, bagaimana? Sudah siap terbang bersama kami? Tentunya menerbangkan pesawat aeromodeling seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mas Tris ini. Beliau merintis olahraga ini mulai dari klub sampai ke dunia pondok pesantren. Luar biasa Mas Tris. Tapi yang jelas dari pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan di pondok pesantren ini, antusiasnya para santri cukup tinggi ya? Tinggi sekali Mas. Jadi alhamdulillah sejak kita terfollow up media ya tentunya ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman media sudah membantu publikasi kegiatan positif ini di santri. Alhamdulillah ini Pak Wagub begitu kunjungan ke sana. Mantap. Ya, Desember itu dilanjut tadi Komisi E tadi kan. Mujib Rahmat dari Wakil Bupati, terus dari DPRD provinsi, semua support semuanya. Ini setidaknya kegiatan ini sudah diketahui oleh jaringan pondok pesantren se-Indonesia. Nah, ini yang mendaftar sudah hampir mendaftar untuk diajarin bikin pesawat ini udah ada 10 pondok pesantren. Yang kalau enggak dari Kabupaten Kendal itu ada 3, dari Magelang ada 2, dari Gunung Pati 2, terus rekomendasi Pak Wagub itu rencana ada 5 mungkin yang keren banget ya. Yang akan bahkan Pak Wagub itu punya inspirasi ini akan dimasukkan dalam kurikulum SMK. Kelihatannya seperti itu. Bagaimana nanti murid-murid SMK pun ada penjurusan tersendiri terkait dengan produksi aeromodeling. Ya kita dalam hal ini ya mungkin saya sebagai polisi di luar tanggung jawab, kita akan support kebijakan dari Pak Provinsi, apalagi ini menjadi menjadi 16 program dari Pak Kapolri kita. Yaitu salah satunya pemulihan ekonomi nasional, meskipun ini sekupnya di pondok pesantren, dan pemantapan komunikasi terhadap masyarakat itu. Betul. Seperti itu Mas. Alhamdulillah ini banyak sekali yang support dari kegiatan industri aeromodeling ini. Bahkan ini udah banyak yang pesen ini. Udah pesen, cuma kita membatasi karena kita masih ada ini bukan kesulitan. Jadi memang balsanya itu memang saat ini mungkin masih off produksi ya. Tapi kita tetap ini bahan-bahan harus diimport atau bagaimana? Sementara yang import kita hanya mesin. Hanya mesin. Tapi mesin kita udah beli di lokal. Nah, kebetulan dari jamaah dari pondok pesantren itu sudah support untuk mesin produksi, juga mesin pesawatnya sudah disuruh semua ini. Biasa. Keren banget. Ya, saya sendiri juga merasa ikut senang. Nanti ini saya bisa membuat inspirasi saya digunakan oleh masyarakat. Masyarakat ini juga bagi kami Polri bisa menjadi salah satu kegiatan kontra
radikal gitu, Oke, di pondok pesantren karena betul. bagaimanapun kegiatan ekonomi ini akan memajukan pondok pesantren. Mudah-mudahan pondok pesantren maju, ekonominya tertata, mandiri, tidak mudah untuk dimasuki doktrin-doktrin. Ya, doktrin. Nah, seperti tadi disampaikan di awal bahwa image dari olahraga aeromodeling ini kan mahal. Iya. Nah, apakah dari apa yang sudah diproduksi teman-teman pondok pesantren ini memang harganya akhirnya bisa benar-benar bersaing? Sangat bersaing. Sangat bersaing. Iya, kalau ini pabrikan itu kita import ya. Import itu kisaran 3.500.000. Yang tadi ya, yang warna tadi ya, kuning yang biru tadi itu kuning tadi ya. itu kita kita bisa jual 1.200.000 sampai 1.500.000. Kita berarti Tuh, sobat inspirasi nggak perlu terlalu dalam ngerogoh koceknya ya, iya, Mas Tris ya. Jadi ada selisih 2 juta yang kita hilangkan kos untuk main hobi ini. Oke. Dan kita siapapun masyarakat yang mau ikut gabung dalam boom industrinya atau menjadi atlet aeromodeling, kita support. Sebenarnya apa sih yang mengasihkan dari olahraga aeromodeling ini ya, Mas Tris? Kalau saya sebagai orang awam tadi oke lah main layang-layang. Iya. Layang-layang pun sekarang teknologinya juga canggih-canggih loh. Iya. Begitu kita pegang remote control, bisa menerbangkan ini bersama teman-teman klub semacam itu. Apa sih sensasi apa sih sebenarnya yang bisa kita dapat? Sensasinya pikiran kita itu hanya terfokus main. Jadi begitu terbang, kita lihat pesawat take off itu udah getarannya adrenalin udah. Nah, mungkin karena adrenalinnya kita fokus kepada take off pesawat, jadi kita nggak kepikiran hal-hal lain lah itu. Mungkin itulah yang menjadi keasikan. Nah, biasanya sih saya kalau take off terus terbang aman, landing aman. Biasanya saya secara pribadi tidurnya itu enak ya. Benar-benar bisa melepas penat ya di sini. Itu ya. Dan hobi aeromodeling itu kayak ini asik. Pokoknya asik lah ya. Bikin kecanduan juga? Akhirnya jam terbangnya nambah terus. Ada, benar dari atlet ini, dari teman-teman aeromodeling itu ada yang punya 1 sampai 12 pesawat. Oke. Iya itu. Nanti kapan-kapan maksudnya kita pasti. sama teman-teman kita ajak. Selama ini saya paling menerbangkan drone, gitu ya. Itu pun sensasinya udah oke banget. Iya. Aeromodeling, rasanya lebih asik dari ini. Saya harus coba, gitu ya. Boleh. Sobat inspirasi, ternyata dari hobi aeromodeling, seandainya Anda punya dreams untuk menerbangkan pesawat sungguhan, pesawat penumpang atau pesawat tempur segala macam, itu kemungkinan besar dreams Anda akan bisa terwujud. Kita akan bahas itu setelah segmen berikut ini. Tetap saksikan Inspirasi. Kegiatan yang dilakukan oleh personel saya, Aibda Sutrisno, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh setiap anggota Polri, dan ini sangat bertolak belakang sebetulnya dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan punya kemampuan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka untuk membantu ekonomi masyarakat, khususnya di pondok-pondok pesantren, untuk memberikan materi keterampilan pelajaran yang terkait dengan pembuatan pesawat aeromodeling. Dan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi setiap anggota Polri, khususnya di jajaran Direktorat Interkam di Polda Jawa Tengah ini, untuk bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam segala hal. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh Aibda Sutrisno dengan memberikan pelatihan dalam rangka pembuatan pesawat aeromodeling.
Dan kami dari pimpinan secara langsung akan memberikan apresiasi, memberikan reward kepada yang bersangkutan, karena ini adalah merupakan tugas di luar tugas-tugas rutin, yang juga merupakan bagian daripada program Bapak Kapolri, yaitu program presisi, yaitu peningkatan pelayanan komunikasi publik kepada masyarakat. Tidak hanya dengan cara-cara pendekatan keamanan, tapi juga bisa memberikan materi-materi pelajaran, materi-materi keterampilan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa untuk mendapatkan kemampuan membuat materi pelatihan yang sudah dilakukan oleh Aibda Sutrisno. Demikian. Oke, Mas Tris ini keren banget loh. Iya nih, hari cakep ini. nih. Punya Axis Modeling by Modeling. Bayu Ramli. Iya, bagus nih. Mudah-mudahan bisa support Bener. Saya program suka ini. pemulihan ekonomi nasional juga. Betul. Ini kearifan lokalnya ya. Iya, bagus. Jadi saya semakin Saya pikir aja jauh. jahit sendiri. Mana bisa, ini harus tangan-tangan terampil nih. Terampil, ya. Thank you Mas Bayu Ramli ya. Iya, sip, mantap. Saya ini nanti menerbangkan pesawat aeromodeling. Ya. Sudah disusun kurikulumnya, mungkin seorang atlet atau mungkin seorang santri yang jago nerbangin pesawat aeromodeling nanti bisa nerbangin pesawat sungguhan. Sudah disusun programnya, Mas? Kemarin dari penerbang Semarang sempat edukasi sama kita, itu di klub Marina Aeromodeling. Jadi untuk yang formalnya itu memenuhi kesehatannya tinggi, itu yang punya punya hobi ya, toh, dan itu hobinya benar-benar bagus penilaiannya. Jam terbang? Ya, jam terbang. Jenis pesawat yang diterbangkan? Ya, pesawatnya itu akan didukung masuk ke Akademi Penerbangan di Malang kalau nggak salah. Oke, penguasaan bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris tuh. Nah, ini menjadi inspirasi kami juga. Bener, sama ya. pondok pesantren itu untuk yang mau yang hobi aeromodeling ini, yang mau melanjutkan ke sekolah pilot akan disupport. Oke. Iya. Mungkin kalau di pondok pesantren usia anak SMA, SMK, SMA, masuk ke sana. akademi ya, Ya, akademi penerbangan itu. Penerbangan itu. Keren banget, Iya. sobat inspirasi. Dan saat ini di kepolisian kita punya pemimpin Bapak Kapolri yang baru. Iya. Nah, sementara Mas Tris kan begitu getolnya menggeluti dunia aeromodeling, bahkan sampai ke pondok pesantren dan sebagainya. Seperti apa nih harapan dengan adanya Kapolri yang baru ini, khususnya untuk kami support kita? selaku anggota loyalitas terhadap Pak Kapolri, terus ikut mensukseskan apa yang Pak Kapolri canangkan, yaitu Polri Presisi. Beliau lalu menjabarkan dari 8 komitmen program presisi itu menjadi 16 program. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu yang diingin Pak Kapolri, yaitu adanya komunikasi, pemantapan komunikasi terhadap masyarakat dan program percepatan ekonomi nasional. Ya, mungkin yang saya lakukan adalah masih kecil ya, di lingkup pesantren, tapi ini aksesnya rencananya bisa diakses seluruh dunia karena penjualannya ini kita memang online seluruh dunia nantinya. Nah, saya estimasi aja untuk penjualan misalnya order sehari 10 aja. Wow, 10 gitu, 10 biji kan gitu lah. Nah, penduduk dunia itu katakanlah yang hobi aeromodeling sekian % bisa order di situ, itu secara tidak langsung secara langsung itu bisa menciptakan kemandirian ekonomi di pondok pesantren. Sistem dan infrastrukturnya sudah dibangun ke arah sana ya, untuk bisa mendunia. Ya, alhamdulillah ini dari pokoknya ini dukungan banyak sekali ya dari Pak Gubernur. Ini santrinya akan diajari marketing online juga. Wow. Itu, ya akan standarkan SNI-nya. Dari Komisi Pendidikan itu juga mengedukasi home industri ekonomi kreatifnya. Terus mau update supaya bisa ini
diarahkan ke formal. Yang tadi arahkan mau menjadi pilot ya. Betul. Siap. Wow, luar biasa sekali. Mas Tris, ini mungkin tidak hanya sekali ini, nanti Mas Tris diundang ke Studio Inspirasi. Iya, siap. Nanti saat infrastruktur dari Inspirasi ini juga sudah mengarah ke live streaming, kita akan undang lagi. Boleh. Berkenan ya? Iya, siap. Mas Tris. Kapan saja. Dan besok teman-teman akan berkunjung ke Kendal Ya. untuk menyaksikan aktivitas di sana. Mohon diterima dengan baik. Ya. Salah satu bisa diterbangkan saja nanti. Boleh. Nanti kita terbang bareng. Oke sih. Ya, sebagai bukti lah. Ya. Bukti ini dikira saya bikin atau jual kan? Apa beli kan? Oke, Nah, kalau ya. sana Mas Rudi Bisa melihat sama prosesnya. kru bisa melihat proses pembuatannya, menerbangkannya. Betul. Nah, itu mungkin akan menjadi apa ya? Pendukung dari obrolan inilah ya. Baik. Seperti itu. Matur nuwun sekali lagi Mas Tris. Oke, Mas Rudi. Sobat Terima kasih Inspirasi, sungguh luar biasa. Satu keinginan, cita-cita yang sudah terpendam 10 tahun dan akhirnya bisa diwujudkan, bahkan bisa mengajak peran serta seluruh masyarakat, khususnya lewat pondok pesantren, bisa diwujudkan oleh Mas Tris ini di dunia aeromodeling. Dan tentunya ini sangat menginspirasi kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. Sekian dulu episode Inspirasi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jadilah Sobat Inspirasi yang setia dengan selalu menyaksikan episode-episode dari Inspirasi, dan bersiaplah untuk terinspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.